kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala kita, Ibu Eli Kurniawati. Saya persilahkan Bu Gembala. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih malam ini kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, melihat kebesaran Tuhan, melihat kekuatan yang Kau mampukan buat setiap kami, sehingga kami bisa melewati musim demi musim, Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu terus ada buat setiap kami, beri kekuatan buat Bu Irin juga. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu dan berkati setiap telinga yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, shalom semuanya. Tetap sukacita, tetap semangat. Terima kasih buat kesaksian Bu Irin yang luar biasa ya. Saya kenal Bu Irin cukup lama. Bahkan kalau saya konselingi dia itu saya cuman berkata, kok ada suami ya kadang-kadang bebal gitu. Waktu dia kabarin suaminya nggak ada, saya sendiri juga kaget, saudara. Wah, ini benar-benar ya. Tapi dapat anugerah kalau sudah dipulihkan, ya artinya Bu Irin finishing well. Saya bilang sama Bu Irin, kamu pemenang yang sejati, yang menyelesaikan pertandingan perkawinan sampai maut. Nanti kalau pulang itu dapat mahkota, dapat karangan bunga ya. Anak-anak juga akan memegang status keturunan orang benar, bukan keturunan orang bercerai atau keturunan orang berzina, tapi murni keturunan Bu Irin diperhitungkan Tuhan sebagai keturunan orang benar yang menyelesaikan pertandingannya hanya sampai maut memisahkan. Itu keren. Makanya kenapa khotbah ini ya saya juga tidak pernah tahu kalau yang bersaksi bakal Bu Irin ya. Jadi sesuai dengan tema. Sebenarnya hari ini temanya beda ya. Tiba-tiba saya bisa switch, saya bilang sama Bu Eling, ayo rubah switch, judulnya dipindah ya. Bukan kebetulan, karena benar-benar cocok ya. Bagaimana yang bersaksi juga memperjuangkan perkawinan sampai maut memisahkan. Nah, saudara, saya akan bahas hari ini. Sebenarnya iblis itu selalu berusaha memisahkan apa yang Tuhan persatukan. Tangkap ya, saudara, tangkap. Iblis itu selalu berusaha memisahkan apa yang Tuhan persatukan. Kalau saudara baca di Matius 19 ayat 6 berkata, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini sudah harga mati. Apa yang sudah dipersatukan Allah berarti nggak ada yang bisa menyeraikan. Nah, iblis itu selalu berusaha untuk menceraikan, memisahkan apa yang sudah dipersatukan. Karena ketika dipersatukan, saudara tangkap, kalau saudara baca keseluruhan daripada firman Tuhan, buka PowerPoint-nya, ada 3 hal. Kenapa iblis itu selalu berusaha untuk memisahkan apa yang Tuhan persatukan? Yang pertama, karena iblis tahu di Matius 18 ayat 19 itu berkata gini, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia, jujur 2 orang yang selalu bersama-sama itu siapa? Suami istri. Di dunia ini buka mata sebelah saudara, siapa yang tidur? Ya suami istri, istri saudara, suami saudara. Nggak mungkin kan suaminya orang lain tiap hari ganti-ganti. Pasti buka mata 2 orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaannya terkabul. Makanya iblis tahu kekuatan. Kalau suami istri ini bersatu sepakat, doanya jadi luar biasa, terkabul. Yang kedua, kenapa iblis selalu berusaha memisahkan apa yang dipersatukan Tuhan? Karena iblis tahu kalau rumah tangga bersatu, hidup rukun bersama, di situ Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Mazmur 133. Yang ketiga, kenapa iblis berusaha memisahkan, ya, mencerai-beraikan apa yang sudah dipersatukan Allah? Karena di Maleakhi 2 ayat 15 itu akan menghasilkan keturunan ilahi. Makanya iblis itu selalu berusaha dengan berbagai macam cara, berbagai macam faktor
kata, berbagai macam pemikiran, godaan, baik itu dari pihak ketiga, godaan dari orang-orang sekitar kita. Supaya apa? Iblis berusaha memisahkan rumah tangga yang dipersatukan. Seperti Bu Irin itu ngalami kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Bukan manusia loh yang menceraikan, tapi di akhir kehidupan suaminya, ada di pangkuannya, yaitu ketika maut yang bisa memisahkan mereka. Berarti hari ini kemenangan terjadi, ya. Saya cuma bisa bilang sama Bu Irin, selamat menikmati keturunan orang benar. Berkat nanti juga Bu Irin akan melihat bagaimana ya Tuhan itu akan mengembalikan air mata, rasa sakit, penderitaannya itu tidak akan pernah tanggung-tanggung, saudara. Kenapa? Dia sudah bayar harga juga, tidak segan-segan lagi untuk membayar rasa sakit buat mempertahankan perkawinan. Makanya judul khotbah saya hari ini adalah perjuangkan perkawinan. Kita semua tidak gampang. Tidak banyak orang yang mau berjuang seperti Bu Irin. Rata-rata apa? Menyerah sudah. Rata-rata kabur, ya. Rata-rata tukar tambah, ya. Rata-rata, aduh, buat apa bertahan? Tidak mau. Berapa banyak orang yang hari-hari ini tidak mau lagi mengambil semua dosa suami. Orang rata-rata mengambil dosa suami cuma dipilih-pilih, ya. Dosanya suka mulut kasar bolehlah, ya. Judi oke lah. Tapi kalau berzina tidak mau diambil dosanya. Tapi hari ini, malam ini, yuk kita perjuangkan perkawinan. Semua bentuk dosa suami, pelanggaran suami, ambil semua. Perjuangkan perkawinan ini sampai di garis akhir. Bagaimana cara membangunnya? Saya ambil ayatnya simpel, nanti saya singkat aja menjelaskan. Dan ini perlu diperingatkan. Jadi ini khotbah yang simple, saya sudah ambil sesimpel-simpelnya perkataannya supaya ini terekam dalam memori. Dari tadi saya menghafalkan ini cepat, saudara, ya. Ketika saya berusaha untuk menghafalkan, saya bilang gini, kalau saya menghafalkan ini gampang, enggak? Oh, ternyata gampang. Supaya dalam kehidupan sehari-hari ini bisa diterapkan buat saudara yang punya anak-anak akan menikah, ya. Anak-anak yang akan menikah, suruh dengar khotbah ini dan suruh menghafal mulai sekarang. Supaya mereka ingat kalau sampai terjadi sesuatu, gesekan, walaupun separah apapun sampai terjadi perselingkuhan, ataupun hari ini mungkin kasarnya minta ampun, sekali lagi menikah, saudara harus berdiri di atas pernikahan ini, memperjuangkan. Namanya berjuang, tidak gampang. Orang berjuang itu namanya berkorban. Orang berjuang itu berusaha, tidak gampang. Yuk lihat Matius 7 ayat 24 dan sampai 26 kita baca. Oh, sampai 27. Yuk kita baca. Ini dasar di mana kita hari ini dengan kekuatan kita semua nggak mampu. Tadi ada kesaksian lucu di Jakarta, ya. Saya sampai ketawa, semua sampai ketawa. Saya nggak nyangka ya bahwa seorang ibu yang polos, lugu, tuh sampai ketawa yang di Jakarta. Saya ketawa, semua ketawa. Waktu dia kesaksian tadi, dia bilang gini, ada hal yang membuat saya hari itu adalah salah. Ternyata saya pernah gara-gara menguntit suami, saya masuk dalam bagasinya mobil. Jadi bisa bayangin gara-gara kepingin ngikuti suaminya, dia masuk di dalam bagasinya mobil. Dan itu resikonya besar loh itu, ya. Waktu dia begitu masuk, suaminya nggak tahu, ketika telepon sama si wanita tobat langsung ditangkap. Wah, gitu. Untung loh, itu kasih karunia. Mobilnya katanya siksak, saudara. Bayangin kalau orang lagi setir mobil, ditangkep gitu ya, saudara. Jelas itu refleks. Makanya itu enggak resiko loh. Kalau sampai terjadi sesuatu, fatal loh itu. Itu siksak. Kalau siksak, begitu nabrak pagar, begitu kerasnya. Kira-kira mereka berdua mau jadi apa? Resikonya tinggi. Tapi ibu ini dapat kasih karunia. Untung siksaknya juga enggak terjadi apa-apa, ya. Nah, hari ini yuk kita belajar sesuatu. Matius 7. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Saudara, perlahan-lahan ya didengar. Ayat ini kita sering dengar, tapi lihat step by step kata-katanya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya.
Ia sama dengan orang yang bijaksana. Tangkap ya, orang yang dengar firman Tuhan untuk memperjuangkan perkawinan, bukan orang yang bodoh. Banyak orang dikatai bodoh, bego, blow on, bertahan. Mungkin Bu Irin juga ada banyak orang yang berkata kamu bodoh. Kalau mau terima suamimu sudah dalam keadaan kakinya diamputasi, pulang kamu bodoh. Mungkin seperti itu, tapi senyatanya di mata Tuhan, Ibu Irin adalah orang yang bijaksana, yang sedang mendirikan rumahnya di atas batu. Tangkap ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak akan roboh sebab didirikan di atas batu. Berikutnya 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan, ia sama dengan orang yang bodoh. Saudara, kalau saudara sudah dengar firman Tuhan benci perceraian, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Saudara berusaha menggugat cerai, berarti saudara termasuk orang yang bodoh. Dunia berkata cerai, ciamik gitu ya. Emansipasi wanita, emangnya gua siapa? Lu bisa cerai, lu bisa selingkuh, gua bisa selingkuh, gua laku. Itu semua adalah orang yang bodoh. Sekali lagi, justru orang yang memperjuangkan perkawinan itu adalah seorang yang bijaksana, yang kita mendirikan rumah tangga kita di atas batu. Suatu kali badai sebesar apapun, yakinlah, mau ani-ani seksi, pelakor seksi, pelakor mau merancangkan punya anak 1, 2, 3, 4 dan sebagainya, rumah tangga ini tidak akan pernah roboh atau hancur. Tapi kalau saudara mulai keluar dan saudara tidak dengar apa kata Tuhan, maka kita adalah orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebat kerusakannya. Setiap orang yang ngambil jalan pintas tidak memperjuangkan perkawinannya, bukannya kawin lagi tambah baik, malah hebat kerusakannya. Tidak ada orang yang mengambil jalan pintas, tidak melakukan firman Tuhan, tidak dengar apa kata Tuhan. Rumah tangga yang dibangun kedua, bisa rumah tangganya berjalan dengan luar biasa. Enggak mungkin, saudara. Pastikan hari-hari ini firman Tuhan jelas berkata, kalau kita enggak mau dengar, enggak mau lakukan firman Tuhan, maka kita adalah orang yang bodoh. Nanti suatu kali hari ini pastikan jangan sampai rumah tangga kita nanti makin rusak, hebat rusaknya, karena kita tidak mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Kita disuruh berjuang dengan perkawinan, kita hidup dalam bertahan tapi sakit hati. Orang sakit hati itu bukan mendirikan rumah tangganya di atas batu, tapi di atas pasir. Egomu, ego kita ini bukan sesuatu yang melandasi rumah tangga kita akan berjalan dengan baik, tapi justru dengan ego, kebencian, sakit hati, kelihatannya saudara bertahan, rumah tanggamu akan mengalami kerubuhan dan hebat kerusakannya. Pastikan kita jangan sampai mau mengalami keadaan yang makin hancur di depan karena kita mempertahankan harga diri. Sorry ya, harga diri tidak bisa jadi keset. Saya bukan Bu Ren, Bu Eli, saya bukan pembantu, saya ini istri yang punya harga diri, mau diinjek-injek nanti dulu. Enggak, saudara. 3 hal yang saya akan bahas. Yuk, nanti dihafalnya gampang, saudara. Perjuangkanlah perkawinanmu. Yang pertama, prinsip firman Tuhan. Kalau kita mau lihat rumah tangga kita mau dihantam badai pelakor, dihantam apapun yang namanya hari ini judi, KDRT, mungkin suamimu kasar dan sebagainya, perjuangkan perkawinan karena suatu kali kalau saudara dengar apa kata Tuhan, rumah tanggamu seburuk-buruknya pasangan kita tidak akan roboh, tapi justru tetap akan berdiri. Kenapa? Karena didirikan di atas batu karang yang teguh dengan dengar apa kata Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan yang ketiga,
dia bertahan dengan firman. Ya, saudara, 3 hal ini dalam kehidupan kita. Bu, bagaimana perjuangkan perkawinan? Dengar, nanti saya akan bahas satu persatu apa yang didengar dengan perkawinan. Yang kedua, yaitu lakukan firman. Yang ketiga, bertahan sampai seperti Bu Irin. Kalau dia tidak bertahan dengan firman, nggak mungkin dia mau terima suaminya yang kembali dalam keadaan diamputasi, sudah tidak punya kaki. Siapa yang mau waktu seluruh organ tubuhnya lengkap, hidupnya sehat, lupa sama istri sama anak, happy sama yang di sana. Tapi setelah diamputasi, setelah ditinggal menikah dengan wanita tobat, di situ dia mulai kembali dengan istri dan anak-anak. Orang dunia berkata apa? Terlalu bodoh, terlalu bego. Tapi sekali lagi, Bu Irin itu bertahan dengan firman sehingga dia bisa menerima suaminya dalam keadaan apapun. Kenapa? Karena dia bertahan bukan dengan akal logikanya. Dia bertahan bukan dengan perasaannya yang sakitnya di sana sini. Dia bertahan bukan dengan egonya, tapi dia bertahan dengan firman Tuhan. Kita lihat apa yang perlu kita dengar hari-hari ini. Saudara, saya buka satu ayat yang bagus ya. Ayat ini di Roma 6 ayat 12 ayat 13. Ini firman yang luar biasa, saudara. Roma 6 ayat 12 13. Sebelum saya bahas 3 hal, setelah itu selesai, cepat saudara. Setelah itu nanti tanya jawab. Roma 6 ayat 12 sampai 13. Sebab itu hendaklah dosa itu jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Saudara tahu tubuh kita suatu waktu bisa meninggal ya. Jadi debu kembali debu itu sewaktu-waktu loh. Saudara, sekarang orang mati tidak harus muda, tidak harus tua, tidak harus sehat. Tapi orang mati bisa tidak harus sakit, bisa sehat, bisa masih muda. Makanya hari ini yuk firman Tuhan berkata, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, yang suatu kali secepat mungkin kita tidak pernah tahu kapan tubuh kita jadi debu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. 13. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Hari ini pastikan saudara harus menguasai kehidupan anggota-anggota tubuh, termasuk yang namanya ego, keinginan marah, keinginan apapun daging, keinginan cerai, semua keinginan berpisah, keinginan untuk menyakiti orang lain, keinginan untuk membalas semua kejahatan itu. Firman Tuhan berkata, jangan lagi kamu menuruti keinginannya, tapi sebaliknya serahkanlah tubuhmu kepada Allah sebagai senjata-senjata untuk kebenaran. Hari ini kalau kita pasang telinga untuk dengar apa kata Tuhan, kita ini sedang memakai senjata. Semakin saudara banyak dengar firman, saudara semakin punya senjata untuk kebenaran. Satu hal yang perlu saudara hafal, buka di Maleakhi 2 ayat 15 sampai 16. Apa yang firman Tuhan katakan? Yuk dengar apa kata Tuhan. Baca Maleakhi 2 ayat 15 16. 2 poin lagi nanti kita selesai. Saudara, ini perlu dihafal. Ini perlu dibagikan buat anak-anak saudara yang akan menikah. Saudara, nanti saya akan suruh setiap kota ya, kasih itu rangkumannya, bila perlu saya nanti posting di sosmed saya supaya ini bisa diambil primbon firman Tuhan buat generasi kita, supaya iblis itu tidak memisahkan apa yang sudah dipersatukan Allah. Karena di balik satu kesatuan itu, satu hal, ingat, doa yang terkabul, keturunan ilahi, berkat kehidupan selama-lamanya, itu jadi milik perkawinan yang diselesaikan sampai maut.
Karena nggak ada yang bisa memisahkan apa yang dipersatukan Allah, termasuk egomu, termasuk keinginan dagingmu, termasuk emosi kita. Semuanya nggak ada yang bisa memisahkan apa yang dipersatukan oleh Tuhan. Nah, kita baca, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan waktu dipersatukan dalam pernikahan, yaitu ketika saudara diberkati dalam pernikahan, saudara dan suami bukan lagi dua, keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu. Ini tadi sudah saya buat renungannya, saya sudah share di satu grup, belum saya share semua. Nanti setelah renungan selesai Zoom, saya akan share, saya sudah buat renungannya. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari, tangkap ya, masa mudanya, bukan istri muda, istri dari masa mudanya. Sekali lagi, kalau suami harus setia dengan istri masa mudanya, istri juga. Saudara, suami masa muda saudara siapa? Yaitu, tidak ada pilihan. Selama ini saya selalu mengingatkan hidup saya, Eli Kurniawati adalah istri masa mudanya Pak Nyoto. Titik, tidak ada pilihan lagi. Bu Iren adalah istri masa mudanya suaminya yang pertama kali. Hari ini pastikan berikutnya 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. 3 hal, saudara. Hari ini kalau dengar apa kata Tuhan, yang pertama, saudara harus dengar apa? Yang pertama, jangan tidak setia dengan istri masa muda. Tangkap ya, artinya jangan hari ini tidak setia dengan pernikahan di mana saudara jadi istri masa muda, suamimu juga suami masa muda. Tangkap ya, jangan tidak setia. Yang kedua, jangan bercerai. Yang ketiga, jangan berkhianat. Tangkap ya, ini yang perlu saudara dengar tiap hari. Kalau saudara lagi cekcok, saudara lagi marah dengan pasangan, firman Tuhan selalu mengingatkan setiap saudara dan saya dalam perjuangan perkawinan membangun di atas batu, bukan pasir, supaya rumah tangga ini akan kokoh, saudara akan menghasilkan keturunan ilahi, saudara akan menghasilkan doa-doa, bahkan berkat kehidupan selamanya. Maka yang pertama gampang dengarnya, dengar setia. Ya, yang kedua jangan bercerai, yang ketiga jangan berkhianat. Tangkap ya, itu yang harus dihidupi. Bu, saya nikah lagi aja, tapi nanti janji di nikah kedua setia. Ya sudah, yang pertama ini sudah lewat, Bu. Nanti janji, Bu, sama Tuhan, janji. Tuhan, promise, janji Tuhan. Please, please, please Tuhan. Yang satu sudah kedaluarsa, sudah kadung. Yang dua ini Tuhan, aku berjanji sampai sehidup semati. Hati-hati saudara. Ada banyak orang yang hari ini melakukan langkah ini. Janji sama Tuhan dengan pernikahan yang bukan dari masa mudanya. Banyak suami-suami yang sampai masuk istrinya konseling sama saya, Bu, suami saya sekarang sama Aniani pelakor, Bu, pelayanan di gereja, Bu. Aduh, Bu, pelayanan, Bu, bisa bawain firman. Saya dikirim fotonya, saudara. Bahkan mereka mendengar firman yang ditabur oleh sepasang suami dan Aniani, saudara. Dan semua komunitas persekutuan doa ini memberikan support. Kenapa? Saya percaya ada banyak suami-suami yang berkata di hadapan orang, di hadapan Tuhan. Mereka berkata begini, Tuhan kali ini please, aku janji Tuhan, janji. Pokoknya Tuhan, aku tidak akan bercerai dengan yang kedua ini. Please, sampai sehidup semati. Tapi hati-hati. Saudara dan saya, apa yang Tuhan kehendaki adalah menikah dengan istri dari masa mudanya, bukan istri muda. Saudara mau ngomong please, saudara mau ngomong seperti apapun, sogok Tuhan, seolah-olah rohani. Kira-kira, hukum tabur tuai jalan nggak? Jelas.
Saya percaya orang yang dengar khotbah saya hari ini, termasuk suami-suami, termasuk pelakor, wanita tobat, walaupun sudah menceraikan istri yang mudanya, seolah-olah sudah disahkan, walaupun gereja yang mensahkan. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, istri dari masa mudanya. Orang yang berani nekat hari ini nutup dosanya dengan pelayanan dengan istri mudanya. Sekali lagi, saudara, hati-hati. Semua yang ditabur dalam dosa tidak akan pernah berhenti. Suatu kali lihat suaminya Bu Irin bisa memperlakukan Bu Irin bisa terima. Tapi kira-kira hukum tabur tuai berhenti nggak? Sampai akhirnya terjadi sesuatu amputasi yang mulanya cuma lubang nggak bertobat, amputasi terakhir pun walaupun sudah selesai dalam pertobatan, ternyata tetap ada harga yang harus dibayar. Mati, ya, pemulihannya mungkin hanya 1 tahun kalau nggak salah Bu Irin. Setelah itu ditinggal selama-lamanya. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, saudara. Hari ini makanya jangan mempermainkan Tuhan, jangan mempermainkan firman. Jadi sekali lagi yang didengar apa? Setia, ya. Yang kedua, jangan bercerai dan jangan berkhianat. Ini yang jadi dasar pernikahan orang Kristen hari-hari ini. Pastikan ini didengar. Perjuangkan perkawinan. Walaupun suamimu ndak ideal, istrimu ndak ideal, hari ini rumah tanggamu diambang kehancuran. Tapi ketika saudara dengar firman ini, saudara mulai ambil keputusan, Tuhan, aku mau membangun pernikahanku di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Aku mau dengar firman, aku mau jadi seorang istri yang setia. Aku nggak akan pernah mau bercerai, aku nggak akan pernah berkhianat, karena firman Tuhan berkata, jagalah dirimu, aku benci perceraian, jangan pernah berkhianat, tetaplah setia dengan istri dari masa mudamu. Hari ini kalau kita adalah istri masa muda, jangan merubah status juga. Ya, selama kita hari ini menikah dengan orang lain lagi, nanti saudara posisinya dari istri masa muda jadi istri muda loh. Orang nggak pernah sadar dengan semua ini. Misalnya, saudara lihat ya, kalau misalnya saya hari ini bisa bercerai dengan Pak Nyoto, mungkin saya bilang gini, Tuhan, kan dulu itu Tuhan menikah ya, dulu masih muda Tuhan. Sekarang aku menikah dengan orang yang benar-benar saya sudah dewasa, dia dewasa. Ini pernikahan yang bahagia, pasti. Tapi ketika saya menikah lagi, posisi saya sudah berubah. Saya bukan istri muda, istri masa muda, tapi saya berubah menikah lagi. Walaupun yang saya nikahi hamba Tuhan, sekalipun jadi istri mudanya hamba Tuhan. Enak enggak? Perkataan enak enggak? Walaupun yang saya nikahi ini ateis, ini hamba Tuhan. Jelas lebih keren Tuhan. Kan dulu saya menikah dengan ateis. Ya sudahlah Tuhan, istri hari ini menikah dengan hamba Tuhan. Tapi sekali lagi beda. Walaupun suami saya ateis, tapi saya tetap di status di mata Tuhan. Saya tetap istri masa muda. Tangkap ya. Tapi kalau saya menikah walaupun dengan hamba Tuhan, saya dalam posisi istri muda. Karena masa muda saya, suami saya belum meninggal. Tangkap ya, saya nggak bisa merubah status sampai dia meninggal. Ketika saya menikah lagi, saya tetap istri muda, istri masa muda. Saya kok bingung ya antara istri muda dan masa muda. Ya sudah, pokoknya saudara ngerti ya, saya yang bingung jadinya. Jadi sekali lagi yang didengar gampang ya, setia, nggak akan bercerai. Yang ketiga, nggak akan berkhianat. Itu jaga diri. Yang kedua, lakukan firman Tuhan. Yuk, 3 hal aja, buka PowerPoint-nya. Apa yang perlu saudara lakukan? Hari ini yang dilakukan itu apa? Yang pertama, kejar hidup rukun. Tangkap ya. Mazmur 133 ayat 3. Yang kedua, kejar hidup damai dengan semua orang. Bukan saling menyakiti. Ibrani 12 ayat 4. Itu yang dilakukan. Jadi tiap kali saudara mau cekcok, saudara mau berantem, saudara mau berpisah, bercerai, saudara sakit hati, saudara mulai ingat. Rumah tangga yang dibangun di atas dasar batu adalah rumah tangga yang kejar rukun, bukan kejar cekcok, yang kejar hidup damai, Ibrani 12:4, bukan hidup saling menyakiti. Yang ketiga, kejar hormati perkawinan di Ibrani 13 ayat 4, bukan berpisah atau bercerai. Tangkap ya. Jadi yang kedua gampang ya. Kalau saudara jelasin PG anak-anak, ingat loh ya, rumah tangga di atas batu karang harus lakukan 3 hal.
Kejar hidup rukun, bukan cekcok. Kejar hidup damai, bukan saling menyakiti. Kejar yaitu hidup hormati perkawinan, bukan berpisah atau bercerai. Firmannya jelas, ada semua dasarnya. Hendaklah kejarlah hidup damai dengan semua orang. Jadi semua orang itu saudara terapkan. Termasuk kalau suami sudah berubah tidak setia, itu termasuk semua orang. Jadi tidak bisa damai hanya dengan pasangan yang baik-baik. Kalau firman Tuhan memberikan batasan dengan semua orang, maka kita harus mengejar. Jadi jangan kejar cerai, jangan kejar pisah, jangan kejar cekcok, jangan kejar saling menyakiti. Apa yang perlu dikejar? Kejarlah hidup rukun, damai, dan hormati perkawinan. Ibrani 13 ayat 4. Gampang ya, ingatannya gampang. Dengar, lakukan, kejar. Yang terakhir, bertahan dengan firman. Yuk buka 1 Korintus 13 ayat 7 sampai 8a. Saya percaya Bu Irin bisa bertahan karena dia melakukan firman. 1 Korintus 13 ayat 7 sampai 8a. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Saya singkat 3 hal yang bertahan itu. Yang pertama, bertahan dengan pengampunan. Kalau dengan menutupi segala pelanggaran, berarti itu artinya pengampunan. Pelanggaran suamimu, istrimu berat Bu Eli. Kalau ngelanggar cuman bohongi saya sekali-sekali ya, bohongi pulang terlambat, pergi dugem, saya masih bisa mengampuni. Tapi pelanggaran berselingkuh ini tidak bisa Bu Eli. Tapi sekali lagi firman Tuhan berkata, kasih itu menutupi segala sesuatu. Hari ini saudara, kesalahan pelanggaran suamimu apapun, hari ini dengan pengampunan itu akan menutupi segala sesuatu. Yang pertama, bertahan dengan pengampunan. Yang kedua, bertahan dengan kesabaran. Yang ketiga, bertahan dengan kesetiaan. Karena kasih tidak berkesudahan. Berarti setia itu jadi harga mati. Bu Eli, mengasihi sampai kapan? Tidak berkesudahan. Berarti sampai akhir hidupmu, apapun yang diperbuat pasangan kita, seperti Bu Irin, waktu kembali dalam keadaan diamputasi, sudah ditinggal wanita tobat pelakor menikah kembali, itu pun dia harus bisa bertahan dengan kesetiaan, karena kasih itu tidak pernah berkesudahan. Sekali lagi, yuk gampang diingat, yang ketiga bertahan itu dengan apa saudara? Dengan pengampunan, dengan kesabaran, dengan kesetiaan. Jadi saya sudah selesai. 3 hal ini gampang diingat-ingat. Jadi sekali lagi, siapa yang lagi struggle dalam rumah tangganya, lagi tergoncang hebat karena ani-ani, karena judi, karena kasar, mungkin istrimu juga menyakiti hidupmu, kabur karena engkau bangkrut, engkau ditinggal istri dan sebagainya. Yuk kita semua mau berjuang dalam perkawinan ini dengan membangun perkawinan ini di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Dengan apa saudara? Yuk gampang diingatnya. Yang pertama, dengarnya apa? Harus belajar apa saudara? Setia dengan istri dari masa muda, pernikahan mula-mula. Yang kedua, jangan bercerai, jangan berkhianat. Yang kedua, lakukan firman, kejar hidup rukun bukan cekcok, kejar hidup damai dengan semua orang, bukan saling menyakiti. Kejar yaitu yang ketiga tadi apa? Kejar hidup hormati perkawinan, bukan perpisahan atau perceraian. Yang terakhir tadi bertahan dengan apa saudara? Dengan pengampunan, kesabaran, dan kesetiaan, karena kasih itu tidak
berkesudahan. Gampang ya di memori. Sekali lagi, kalau kita hari ini pakai prinsip ini, saya percaya ada banyak rumah tangga yang tidak akan mengalami kerusakannya hebat, yang tidak akan roboh. Tapi waktu kita melakukan firman ini, saya percaya rumah tanggamu dibangun di atas dasar batu karang, sehingga rumah tangga ini akan tetap kokoh, bahkan rumah tangga ini akan menikmati anggur yang manis, akan mencetak keturunan-keturunan ilahi yang akan dipakai Tuhan kelak. Saya percaya keturunan orang benar. Siap-siap Bu Irin, keturunan orang benar itu pilihannya Tuhan, akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu jelas. Kenapa? Karena Tuhan memperhitungkan bagaimana perjuangan orang tuanya yang sudah bayar harga. Di situ Tuhan akan memperhitungkan sebagai keturunan orang benar. Saya sudah selesai baca quote yang terakhir ya. Jadi saudara gampang dihafalin, nanti diingat-ingat. Kalau punya anak mau nikah, suruh belajar prinsip pernikahan ini. Batu karang jangan di atas pasir, di atas ego, emosi, keinginan daging yang harus kita matikan hari-hari ini supaya iblis tidak bisa memisahkan. Iblis tidak bisa memisahkan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah. Yuk kita baca quote ya hari ini. Bangun saling menghormati, mengasihi, dan setia kepada pasangan mula-mula sampai saudara akhir. Itulah perjuangan perkawinan saudara hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sukacita, tetap punya pengharapan. Sekali berjuang dalam perkawinan, jangan pernah lepaskan hari ini perkawinanmu hanya karena ego, egois, emosi. Nah, 3E ini dia, ego, egois, emosi. Ya, ini dicoret. Hari ini ganti dengan kasih Kristus, bangun di atas batu karang. Tuhan Yesus memberkati.